Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Allahumma antas salam wa minkas salam alayka ya antas salam wa khayna rabbana salam tukhana wa jannata darussalam tabarakta rabbana ta'ala ta'ala ikram. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i wal amwat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pendengar yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat, karunia iman Islam, nikmat hidayah kebaikan, kemudian nikmat nusrullah pertolongan Allah. Kita masih dikuatkan, dimampukan untuk melangkahkan kaki kita ke masjid untuk menunaikan seruan daripada azan salat 5 waktu berjamaah di masjid, insyaallah. Amin. Itulah tupoksi kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, menyembah Allah, beribadah kepada Allah, mensucikan nama Allah di rumah suci masjid 5-10 menit, insyaallah tidak lama. Tapi itulah tupoksi diciptakannya jin dan manusia adalah untuk menyembah Allah sesuai syariah. Daripada syariat Allah, yakni sholat 5 waktu di masjid. Inilah syariat suci. Inilah Allah, Zat yang maha suci, Zat yang maha pandai, Zat yang maha pembaik. Allah al-biru, Allah al-baru, Allah maha pembaik. Kita diciptakan dari asbab iradah Allah, kemauan Allah. Dari setetes air mani hina dari ayah dan ibu, lalu disempurnakan penciptaan kita manusia di dalam alam rahim ibu. 9 bulan, 4 bulan kita ditiupkan roh. Alastu birabbika, maka roh menjawab, bala syahidna. Apakah ke Tuhanmu? Maka roh menjawab, benar, aku menjadi saksi. Ini pandangan dari rahmati Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kita dilahirkan ke dunia dan Allah beri pertumbuhan kita dari balita, anak-anak, hingga akil balik sampai dewasa. Akil balik kita sudah mulai mengerjakan kewajiban, yakni sholat 5 waktu, menyembah Allah. Kemudian Allah matikan kita, insyaallah dalam keadaan muslim. Lalu kita diberi nikmat kubur, kemudian nikmat akhirat, yakni surga, dengan kunci la ilaha illallah. Wa man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang siapa di akhirnya sebelum meninggal mengucapkan la ilaha illallah, tidak selain Allah, maka dakhalal jannah, masuk surga. Ini Allah yang maha sederhana,
Allah tidak berbelit, tidak bertele-tele untuk masukkan hambanya. Ini dengan kalimat La ilaha illallah, itulah pesan nubuwah otentik utama daripada semua nabi-nabi. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ini yang bisa menukar kita dengan nikmat surga. La ilaha illallah. Berapapun dosa besar kita selain syirik, kita tetap la ilaha illallah, dakhalal jannah. Karena tidak ada Tuhan selain Allah, maka masuk surga. Itulah keyakinan. Inilah jalan menuju di surga yang selalu Bapak Ustadz, asatizah ulang-ulang, yakni kunci masuk surga. La ilaha illallah, tauhid, mengisahkan Allah, qul wallahu ahad, ketuhanan yang maha esa. Itu simbol negara, ini dasar negara. NKRI, la ilaha illallah, qul wallahu ahad, katakan Tuhan itu satu, ketuhanan yang maha esa. Sangat hebat ulama Muhammadiyah, NU, Wasliyah, Persis, dan lain-lain dalam merumuskan daripada ruh dasar negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI, yakni ketuhanan yang maha esa. Subhanallah. Inilah pesan nubuwah semua nabi. Intinya adalah la ilaha illallah, qul wallahu ahad, katakan Allah satu, yakni ketuhanan yang maha esa, ketuhanan yang maha satu, esa. Inilah ruh NKRI, negara yang sangat keramat, yang sangat suci, yakni didirikan oleh para founding father, yakni ulama Islam, ulama-ulama yang menganut Al-Quran dan Al-Hadis. Kita sudah diberi guidance of life, yakni ketuhanan yang maha esa. Bayangkan, ini kesucian yang maha suci inilah daripada Pancasila. Surga, ketuhanan yang maha esa itu surga, ditukar dengan surga. Inilah otentik daripada Pancasila. Inti dari 5 sila cuma satu, yakni ketuhanan yang maha esa. Bukan diperas jadi gotong royong, trisila jadi ekasila gotong royong, bukan. Tapi diperas menjadi la ilaha illallah, qul wallahu ahad, ketuhanan yang maha esa, dakhalal jannah, masuk surga. Kita bernegara itu tujuan supaya kita masuk surga, tidak sesat, tidak kafir, tidak musyrik. Itu difasilitasi oleh negara. Kita diberi bimbingan negara, yakni tujuan bernegara jelas, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini pendidikan jasmani dan rohani, jasmani keduniaan dan rohani ke akhiratan. Pendidikan keagamaan ini benar dari rahmati Allah. Jadi sudah final lah negara NKRI ini diperas menjadi ekasila, bukan gotong royong tapi ketuhanan yang maha esa. La ilaha illallah, itu yang benar, bukan diperas jadi gotong royong. Gotong royong itu cuma keduniaan, duniawi. Tapi untuk dunia dan akhirat adalah ketuhanan yang maha esa. Kita bertuhan kepada Allah, zat yang maha baik, zat yang maha sempurna, yang memberi kita bimbingan, zat yang memberi bimbingan kita Quran hadis, zat memberi guides of life kita, yakni kebaikan hidup, yakni tauhid dan amal agama Islam. Ya, amal agama Islam dan agama lain. Ini intinya adalah tauhid. Kecintaan kita hanya kepada Allah, bukan kecintaan kita kepada iblis, setan, jin kafir, sesaji.
tumbal, na'udzubillah min dzalik. Kita sudah dikalahkan dengan jin kafir dan setan iblis, na'udzubillah min dzalik. Ini pendengar yang dirahmati Allah. NKRI sudah final, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan itu cuma satu. Yang tidak mengaku Tuhan satu supaya keluar dari NKRI, kan begitu. Karena itu syarat masuk surga. Tidak usahlah bertuhan lebih dari satu. Satu saja sudah masuk surga, Bapak Ibu. Kurang bagaimana itu nikmatnya la ilaha illallah. Dan bagaimana nikmatnya itu perintah apa? Petunjuk Allah. Surga menanti kita. Kekal abadi harus dengan kunci satu, la ilaha illallah, ketuhanan yang maha qul huwallahu ahad. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Makna daripada Pancasila diperas bukan jadi eka sila gotong royong, tapi diperas jadi ketuhanan yang maha esa, la ilaha illallah, sila pertama. Ini yang ngarang adalah ulama besar, Ki Bagus Hadi Kusumo, Ki Haji Wahid Hasyim, ayahnya Gus Dur, Ki Bagus Hadi Kusumo Muhammadiyah, Wahid Hasyim NU, itulah simbol Islam, sudah itu. Yang lain-lain mengikut. Al-Wasliyah, Nahdlatul Wathon, kemudian Al-Irsyad, semua mengikut. Al-Khair, semua mengikut, saudara, mengikut saja semua. Mengikut NU dan Muhammadiyah persis juga mengikut Muhammadiyah. NU sama, sudah sama. Tidak ada perbedaan. Tauhid kita sama, rukun iman kita sama, rukun Islam kita sama. Ini sama, tidak ada bedanya. Kenapa sih? Jangan beda-beda. Setelah pendengar yang dirahmati Allah, semoga Pancasila menjadi guiding of life kita, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Subhanallah. Tidak gampang menorehkan kata-kata ketuhanan yang Maha Esa. La ilaha illallah kita torehkan di kesucian negara ini yang mengayomi semua agama. Tidak gampang itu. Karena Nusrullah meletakkan ketuhanan yang Maha Esa, meletakkan la ilaha illallah, meletakkan qul huwallahu ahad, ketuhanan yang Maha Esa, tidak gampang. Itu menjadi konsensus besar bangsa Indonesia. Insyaallah, amin. Kita niat amal dan sampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.